Kalau pertanyaannya seperti apakah seorang dokter dengan beda dokter bisa beda diagnosis? Nah, ini teman-teman banyak yang suka bertanya. Sebenarnya sebagai seorang pengajar, saya sendiri menekankan kepada mahasiswa saya kalau misalnya yang paling penting ketika kita mendapatkan kasus pasien di dalam praktek kita adalah lihat gejalanya. Karena masalah gangguan kejiwaan ini berkaitan dengan apa yang kata guru saya bilang dulu, fenomenologis. Jadi kita mendasarkan diagnosis kita pada gejala-gejala yang ada, deskriptif dari pasiennya sendiri. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa di dalam ilmu kedokteran jiwa nih, kalau saya mengajar kepada mahasiswa saya, itu ada hierarkinya. Yaitu misalnya, contohnya, gejala orang yang mengalami depresi itu ternyata bisa juga dia mengalami gejala-gejala kecemasan. Karena hierarkinya depresi itu di atasnya gangguan kecemasan. Jadi misalnya si pasien datang dengan keluhan ada gejala putus asa, hilang harapan, seperti ada kesulitan untuk berinteraksi gitu ya. Dan lemah misalnya fatigue atau kelelahan kronis. Itu bisa juga dia sekali-sekali mengalami gejala serangan kecemasan sampai bahkan serangan panik. Ya, apakah gejalanya ini bisa disebut sebagai gangguan cemas atau gangguan panik sebagai diagnosis, tapi gejala putus asanya ini lebih dominan. Maka mungkin diagnosisnya adalah gangguan depresi dengan anxiety atau dulu kita kenal sebagai mixed anxiety depression. Namun ada beberapa dokter mungkin si pasien ini ketika datang ke dokter A dominan gejala cemasnya. Makanya si dokternya akan mendiagnosisnya kiranya adalah gangguan diagnosis kerjanya adalah diagnosis gangguan kecemasan menyeluruh atau gangguan cemas panik. Tapi ketika datang ke dokter B karena dia mau cari second opinion, pada saat depresinya lebih dominan gejalanya dan apa yang diungkapkan di dalam prakteknya itu seringkali adalah gejala-gejala depresi, maka kemungkinan gejala ini bisa menghasilkan diagnosis gangguan depresi. Itulah mengapa kita perlu hati-hati dan perlu diagnosis yang tepat. Tidak bisa sekaligus langsung ya. Biasanya makanya ada yang bilang kok bisa berubah-ubah dok diagnosisnya. Sebenarnya bukan berubah-ubah, hanya mengalami suatu fluktuasi seperti itu gejalanya itu nanti kita lihat. Dan secara menyeluruh kita lebih sering mendengarkan bahwa kita perlu tahu riwayatnya. Jadi kita perlu tahu riwayatnya. Jangan-jangan dia juga ada gangguan yang lainnya. Ini perlu diperhatikan termasuk latar belakang kepribadiannya. Semoga membantu ya.